ikut syariat para santri, pakai baju takwa, kalau sudah pintar jangan sombong. Melangkahlah karena Allah yang baqa dengan penuh keyakinan. Baqa dan yakin disingkat bakyak. Betul. Makanya di pesantren dulu pakai bakyak, ketak gitu kan? Ya, itu dulu orang tua kita itu, demi Allah saya katakan sekali lagi itu, orang tua kita itu nggak banyak ayat, nggak banyak dalil, diberikan hikmahnya cepat, dilakukan jadi orang-orang dulu baik-baik, jadi dulu. Kalau ulama-ulama betulan, kalau pejabat-pejabat yang tawadu, ya kayak Haji Agus Salim, masya Allah tuh, ya ilmunya, keluasannya, ketawaduannya, kehebatannya luar biasa dan jadi inspirasi. Bung Hatta yang dimakamkan di sini, kejujurannya, integritasnya, keteguhannya, masya Allah. Jadi betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, tim dan jamaah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Semoga Anda yang menyampaikan ini juga diberikan lebih baik dari apa yang diberikan kepada kami. Fan Ustaz izin bertanya, saya akhwat yang sedang menuntut ilmu dan bekerja sambil berusaha menyelesaikan hafalan. Namun saya belum menikah dan saya sering merasa menjadi fitnah. Yang membuat saya sering merasa takut keluar rumah tanpa mahram. Tapi saya sering melawan diri untuk berani karena saya tahu menuntut ilmu itu wajib dan bekerja juga agar tidak menjadi beban orang lain. Saya juga sedang mengusahakan menabung agar bisa menjadi orang Islam yang sebenarnya. Jadi belum benar sekarang. Dan berhaji, umroh dan kurban serta sedekah. Tetapi ini pertanyaannya, ya. Kalau kira-kira ditulis bagus, begini nggak apa-apa, tapi akan lebih baik langsung ke inti pertanyaan misalnya ya, supaya memudahkan. Tapi ini kita bacakan. Pertanyaannya adalah, apakah yang saya lakukan benar Ustadz? Melawan diri agar berani menghiraukan fitnah yang ada. Mohon nasihatnya, semoga Allah mudahkan Ustadz untuk menjawabnya. Jazakallahu khair. Semoga Allah berikan kebaikan itu. Pahami tugas dan kewajiban sebagai seorang perempuan. Apa perintahnya, apa larangannya. Setelah paham itu, baru kemudian tunaikan dengan penuh keberanian yang dimaksudkan. Misal, apakah menuntut ilmu juga berlaku untuk perempuan? Ya. Bahkan Nabi punya jadwal khusus pengajian untuk para perempuan. Ibu-ibu, terus gantian di rumah siapa, harinya ada. Dan menariknya, setelah itu termotivasi sampai salah satu istri Nabi yang mulia, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, itu saking banyaknya ilmunya, ulama berkomentar sepertiga ilmu di dunia ini dimiliki Sayyidah Aisyah. Beliau itu belajar ilmu kedokteran, Bu. Dan pakar di bidang-bidang tafsir, fikih. Kemarin saya mendalami tafsir Tahrir wa Tanwir, materi disertasi kami itu, kita menemukan betapa faqihnya Sayyidah Aisyah. Ya, memberikan koreksi terhadap seorang sahabat yang salah memahami satu makna ayat, dikoreksi oleh beliau. Sayyidah Aisyah itu. Demikian para perempuan. Kampus di antara kampus pertama yang menampilkan ilmu-ilmu umum dan keagamaan itu yang inisiasi perempuan. Namanya Fatimah binti Muhammad Al-Fihr. Ya. Beliau buat itu di Kairawan yang ada di Fes di Maroko, karena asal Kairawannya di Tunisia. Saya pernah kunjungi. Jadi di Tunisia itu ada Zaituna yang sudah lama, universitas lebih lama dari Al-Azhar, agak ke dalam dikit ada Kairawan, ada masjid itu desainnya seperti Masjidil Haram. Jadi kebuka, tengah-tengahnya itu ada gundakan tinggi sampai ke atas beberapa gundakan seperti ini. Di atasnya itu ada semacam bulatan, terus dimasukkan di situ ada tiang besi sedikit, lalu disusun ya algoritma dan hitungan-hitungan. Di sampingnya ada satu tiang besi tertancap, jadi kalau matahari itu bersinar ke situ, memantulkan sinarnya itu ke dalam satu tinggi besi tadi, lalu memantulkan bayangan langsung nunjuk ke waktu sholat. Ya, jadi bukan hanya bayangan, tidak, nunjuknya ke waktu sholat. Jadi begitu bayangannya menunjuk A, sholat duhur, sholat asar, dan itu presisi sekali. Anda bisa bayangkan di zaman itu teknologi belum berkembang, sudah dibuat demikian rupa. Kalau Nabi dulu tancapkan tongkat, lihat bayangan sekian duhur muncul. Mereka sampai hitung waktu duhurnya di mana. Jadi bayangannya sudah memantul, ya. Ketika memantul sinar, bayangannya langsung menunjuk ke arah waktu sholat. Itu yang kami duplikasi di Mira, di pesantren. Ada satu bagian di depan tuh kita sebut jam matahari. Jadi begitu sinarnya menyinari, mantul langsung menunjuk ke waktu sholat.
Nah, di situ tinggal seorang yang hebat, senang pengetahuan, ahli ilmu, punya anak-anaknya juga yang luar biasa soleh, rajin tahajud, rajin puasa. Di antaranya Fatimah, ayahnya Muhammad, kakeknya Fihir. Fatimah binti Muhammad al-Fihir. Mereka kemudian bermigrasi, ya, lalu menetap di Maroko, di Fez. Lalu karena kangen dengan suasana ilmiah itu bikin kampus. Ya, dari masjid dulu bikin masjid, lalu dikembangkan ke pengetahuan. Kampusnya hebat. Bukan hanya dipelajari tafsir, dipelajari di situ matematika, astronomi, macam-macam, sampai dari Eropa belajar ke situ. Dan beliau mendesain sendiri sampai baju toga itu, ya, yang sampai ke topinya, itu juga ada sebagian riwayat mengatakan beliau yang mendesain diantaranya. Lalu dikembangkan kekinian. Ya, yang hitam itu dulu sudutnya itu 4, warnanya hitam. Gambarannya apa? Itu gambaran Ka'bah. Jadi kalau sudah punya ilmu, tetap kiblatnya ke Ka'bah sebagai muslim yang baik, patuhi Allah. Jadikan ilmumu untuk mengenal Allah, untuk tunduk dan patuh. Oleh orang tua kita di pesantren dulu, ya diserap itu jadi peci, disebutnya kopiah, khufyah. Ya khufyah, ini bukan ilmu utak-atik, bukan cocok logi. Betul, ini khufyah. Padahal bahasa Arabnya peci itu bukan khufyah, kubah, taj. Tapi orang tua kita menyebutnya kopiah dari khufyah. Khufyah itu tunduk. Kalau sudah punya ilmu, tawaduklah engkau, tunduk, jangan sombong. Pakaiannya koko, dari ayat Quran takwa, walibasut takwa dzalika khair. Pakailah pakaian takwa, bawahnya sarung. Padahal sarung itu bahasa Arabnya izar. Dari kata syariat, syara'an, sarungan, hiduplah dengan selimut syariat para santri, pakai baju takwa. Kalau sudah pintar jangan sombong. Melangkahlah karena Allah yang baka dengan penuh keyakinan. Baka dan yakin disingkat bakyak. Betul. Makanya di pesantren dulu pakai bakyak. Tak gitu kan? Ya, itu dulu orang tua kita itu, demi Allah saya katakan sekali lagi itu, orang tua kita itu nggak banyak ayat, nggak banyak dalil, diberikan hikmahnya cepat, dilakukan jadi. Orang-orang dulu baik-baik, jadi dulu. Kalau ulama-ulama betulan, kalau pejabat-pejabat yang tawadu, ya kayak Haji Agus Salim, masya Allah tuh, ya ilmunya, keluasannya, ketawaduannya, kehebatannya luar biasa dan jadi inspirasi. Bung Hatta yang dimakamkan di sini, kejujurannya, integritasnya, keteguhannya, masya Allah. Jadi betul. Dan kalau bilang sesuatu, orang dengar, orang kerjakan. Bung Hatta itu kalau pulang, ya, terus beliau itu pidato, orang dengar, pengen mengerjakan seperti Bung Hatta bilang itu. Siapa yang menggetarkan kalimat itu? Ya, bisa sampai diterima, pengen dikerjakan. Nah itu berani. Nah kembali ke pertanyaan ini, ya, kalau Anda masuk ke ranah-ranah itu, perempuan pengen belajar. Nanti tinggal belajar apa yang boleh, apa yang tak boleh. Bagaimana keluarnya, penampilannya bagaimana supaya menjaga bebas dari fitnah. Ya, jangan tabarruj. Apa itu tabarruj? Menampakkan sesuatu, mencari perhatian orang makhluk. Cari perhatian Allah, lawannya ihsan. Ya? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu khusus untuk perempuan. Keluar misalnya pakaian sewajarnya supaya Allah senang. Jangan keluar supaya orang senang melihat saya, masya Allah, gitu ya. Pakai kerudungnya pink, bajunya biru, bawahannya hijau, gitu kan? Terus pakai perhiasan di tangan emas 2 kilo misalnya kan? Begitu mau nulis, nah itu. Nah, ada fitnah itu, ada fitnah yang melekat pada diri kita, tantangan kehidupan. Demikian kalau bekerja juga, silahkan. Nah pasti setiap pekerjaan ada ujiannya, ada tantangan. Nah itu dilawan. Sama kesini juga ada ujiannya. Ke masjid ada tantangannya. Semua hidup itu nggak ada yang nggak ada masalah. Masalah itu mengkonfirmasi kesungguhan kita dalam menjalani hidup. Termasuk mengabulkan cita-cita. Sedikit lagi ya. Semoga Allah mudahkan yang tadi ya.